Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Khair Inayah, Nurul Nikmatul Hasanah, dan Rahmatul Nabila Nuraini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan ahruf sab'ah dan qiraat sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Ahruf sab'ah adalah 7 macam hal yang di dalamnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan. Adapun perbedaan itu yang dimaksud meliputi perbedaan kata benda, baik mufrad, jamak, muzakkar maupun muannas, perbedaan dari segi i'rab, tasrif, takdim dan takhir, ibdal, bacaan, tafhim, dan tarkik, fathah, idhar, idgham dan lainnya. Sejarah munculnya ahruf sab'ah. Adanya perselisihan sebuah hadis, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, walaupun sebenarnya hadis ini jelas sahih atau dengan riwayat yang tergolong mutawatir, karena rawi yang meriwayatkannya mencapai 21 sahabat. Bahkan sempat adanya syahadah atau penyaksian banyak sahabat atas kebenarannya. Namun secara global hadis ini banyak menimbulkan kontroversi. Yang dimaksud 7 huruf itu adalah membaca Al-Quran dengan al-sinah as-sab'ah 7 lisan atau bahasa, namun tetap dengan makna dan artian yang sama. Pengertian qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah qiraah dengan pengucapan tiap katanya melalui aliran atau madhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah. Imam dan perawi qiraat sab'ah. Yang pertama, Abu Amr ibnu al-A'la atau gurunya para perawi. Dia adalah Ziyad ibnu al-A'la ibnu Ammar al-Mazani al-Basri. Dia wafat di Kufah tahun 154 Hijriah. Dan 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Adapun itu, Ad-Duri adalah Abu Umar Hafs ibnu Umar ibnu Abd al-Aziz Ad-Duri an-Nahwi. Ad-Dur adalah nama sebuah tempat di Baghdad. Dia itu wafat pada tahun 246 Hijriah. Sedangkan As-Susi adalah Abu Syu'aib Shalih ibnu Ziyad ibnu Abdullah As-Susi yang wafat tahun 261 Hijriah. Yang kedua, Ibnu Katsir. Beliau adalah Abdullah ibnu Katsir al-Makki. Dia adalah seorang tabi'in dan juga wafat di Makkah tahun 120 Hijriah. 2 orang yang juga meriwayatkan qiraat darinya adalah Al-Bazzi dan Al-Qunbul. Al-Bazzi adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abi Bazzah al-Mu'adzin al-Makki dan juga memiliki nama kunyah yaitu Abu Al-Hasan. Wafat di Mekah pada tahun 250 Hijriah. Adapun Qunbul adalah Muhammad ibnu Abdirrahman ibnu Muhammad ibnu Khalid ibnu Sa'id al-Makki al-Makhzumi. Ia memiliki nama kunyah Abu Amr dan dijuluki Qunbul. Ada juga yang mengatakan mereka itu adalah Ahlul Bait di Makkah yang juga dikenal dengan Qanabilah. Ia wafat di Makkah pada tahun 291 Hijriah. Yang ketiga, Nafi' al-Madani. Dia adalah Abu Ruwain Nafi' ibnu Abdirrahman ibnu Abi Nu'aim al-Laisi, berasal dari Asfahan dan wafat di Madinah tahun 169 Hijriah. 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Qalun dan Warosi. Qalun adalah Isa ibnu Maina al-Madani, seorang pengajar bahasa Arab, memiliki nama kunyah Abu Musa dan nama Qalun adalah julukannya. Dan diriwayatkan bahwa Nafi' menjulukinya dengan julukan tersebut karena pada bagusnya bacaannya. Kata Qalun dalam bahasa Romawi berarti bagus. Ia wafat di Madinah tahun 220 Hijriah. Sedangkan Al-Warosi adalah Utsman ibnu Sa'id ibnu Al-Misri, memiliki nama kunyah Abu Sa'id dan Warosi adalah nama julukannya. Dia dijuluki dengan julukan tersebut, ada yang mengatakan karena kulitnya yang sangat putih. Dia wafat di Mesir tahun 197 Hijriah. Yang keempat,
Ibnu Amir Asy-Syami. Beliau adalah Abdullah Ibnu Amir al-Yasubi, seorang hakim di Damaskus pada masa kekhalifahan Walid Ibnu Abdil Malik. Dia diberi nama kunyah Abu Imran dan dia termasuk salah seorang tabi'in. Ia wafat di Damaskus pada tahun 118 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima, Asim al-Kufi. Dia adalah Asim Ibnu Abi an-Najud. Ada yang menamainya Ibnu Bahdalah Abu Bakar dan dia adalah seorang tabi'in. Wafat di Kufah pada tahun 128 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Syu'bah dan Hafiz. Yang keenam, Hamzah al-Kufi. Dia adalah Hamzah ibnu Habib ibnu Imarah az-Zayyad al-Faradi at-Taimi. Diberi nama kunyah Abu Imarah. Ia wafat di Bahlawan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 156 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya itu adalah Khalaf dan Khalat. Adapun Khalaf, dia adalah Khalaf ibnu Hisham al-Bazzaz. Ia diberi nama kunyah Abu Muhammad yang wafat di Baghdad pada tahun 229 Hijriah. Sedangkan Khalat, dia adalah Khalat as-Sayrafi al-Kufi. Diberi nama kunyah Abu Isa dan wafat di sana tahun 220 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qisa al-Kufi. Beliau adalah Ali ibnu Hamzah, imam ahli nahwu kalangan Kufah, diberi nama kunyah Abd al-Hasan. Dinamakan Al-Qisa itu karena dia ihram memakai kisa atau kain penutup Ka'bah. Beliau wafat di Rimbawaih, salah satu daerah di perkampungan Ar-Roy, ketika dia hendak menuju ke Khurasan bersama Ar-Rasyid pada tahun 189 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Abu Haris dan Hafiz ad-Duri. Adapun Abdul Haris, dia adalah Al-Laits ibnu Khalid al-Baghdadi. Wafat pada tahun 240 Hijriah. Sedangkan Hafiz ad-Duri adalah perawi yang meriwayatkan qiraat dari Abi Amr. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.